Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Maharani Boros Simatupang, NIM 1974201102. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana para pihak mengartikan street liability. Saya akan menjawabnya. Terdapat perbedaan pendapat antara pihak penggugat dan tergugat dalam mengartikan serta membuktikan unsur-unsur PMH dan street liability. Dalam kasus ini, si penggugat mengartikan perbuatan tergugat sebagai PMH karena terdapat unsur kesengajaan dalam membuka lahan dengan cara membakar, serta setidak-tidaknya terdapat unsur kelalaian dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran tersebut. Salah satu pembuktian adanya unsur kesengajaan dilihat dari adanya lok-lok kayu yang dijadikan bahan bakar untuk membakar lahan gambut. Selanjutnya, street liability diartikan penggugat sebagai keadaan di mana pelaku usaha wajib bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dan dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Pemahaman penggugat mengenai penerapan street liability adalah dengan membuktikan perbuatan melawan hukum dan presentionary principle. Baru setelahnya tergugat bertanggung jawab juga secara street liability. Yang kedua, ada pihak tergugat berpendapat bahwa PMH dan kelalaian merupakan hal yang berbeda. Tergugat mengaku tidak melakukan PMH dengan membuktikan serta tidak ada bukti nyata dan tidak ada pertimbangan perhitungan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan tersebut. Tergugat juga membantah adanya kesengajaan karena pembukaan lahan dilakukan tanpa membakar dan tata kelola perkebunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam kasus ini tergugat tidak dapat membahas mengenai street liability. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu berikan kritik atas didalilkannya unsur kesengajaan dan berikan pula komentar atas pertimbangan hakim mengenai kesengajaan dan kelalaian tersebut. Di dalam putusan, unsur kesengajaan beberapa kali disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya ataupun hakim dalam pertimbangan hakim. Di dalam gugatannya, penggugat menyebutkan bahwa tergugat secara sengaja membuka lahan dengan cara membakar dengan menyertai beberapa bukti. Penggugat yakin terdapat hubungan kausalitas pada peristiwa kebakaran oleh tergugat untuk membuka lahan perkebunan sawit. Atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat mengajukan gugatan atas dasar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kembali merujuk pada penjelasan mengenai res ipsa loquitur, maka dapat kita ketahui bahwa res ipsa loquitur ini hanya dapat dipakai dalam konteks kelalaian. Penggugat memberikan bukti yang menyatakan bahwa tergugat dengan sengaja telah melakukan pembakaran lahan dengan ditemukannya jejak-jejak pembakaran oleh manusia dan juga biaya pembukaan lahan yang tidak dinilai dengan normal. Hal tersebut membuktikan bahwa tergugat melakukan pembakaran dengan sengaja dan bukan karena kelalaian. Selanjutnya, konteks kelalaian dalam hal penerapan res ipsa loquitur juga kemudian dibuat menjadi lebih spesifik dengan adanya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi seperti yang telah disebutkan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 yaitu berikan tanggapan Anda mengenai dubio pro natura. Bagaimana konsep ini terkait precautionary principle atau persamaan dan perbedaan? Apakah asas in dubio pro natura pada dasarnya digunakan untuk mengatasi ketika terjadi keraguan-raguan terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang dimana jangan sampai pelaku perusak lingkungan tidak dihukum karena adanya keterbatasan dalam memprosesnya. Persamaan dari asas in dubio pro natura dengan prinsip kehati-hatian adalah ketidakpastian atau keraguan-raguan dalam suatu kasus pengerusakan lingkungan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda, untuk memulihkan dan untuk menjalankan upaya-upaya pencegahan pengerusakan lingkungan tersebut. Perbedaan selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu berikan komentar terkait perhitungan kerugian tersebut. Menurut saya, besaran ganti rugi yang harus dibayar tergugat mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang ganti rugi.
tentang ganti kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut saya, memberikan apresiasi yang tinggi atas keputusan-keputusan majelis hakim yang sudah membuktikan bahwa hukum lingkungan sudah mulai ditegakkan, meskipun butuh waktu yang panjang. Terima kasih. Pertanyaan yang kelima yaitu berikan kritik terkait penggunaan dan penafsiran precautionary principle dalam kasus ini. Kritik terhadap penggunaan dan penafsiran precautionary principle atau asas kehati-hatian yang biasanya dikenal dengan istilah precautionary principle ini diadopsi dari prinsip ke-15 Deklarasi Rio tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara. Jika terdapat ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup. Precautionary principle ini kemudian diadopsi oleh Indonesia dan dapat ditemukan dalam pasal 2 huruf F Undang-Undang PPLH yang berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan atas kehati-hatian. Dengan demikian, precautionary principle ini adalah suatu prinsip pendekatan kehati-hatian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan jika terdapat ketidakpastian akan dampak terhadap lingkungan. Terdapat ketidakpastian akan terjadinya suatu ancaman terhadap lingkungan tersebut. Penggunaan dan penafsiran precautionary principle pada perkara PT Kalista Alam ini kurang tepat karena precautionary principle baru diterapkan jika adanya ketidakpastian ilmiah atas kerusakan yang terjadi. Sedangkan dalam perkara ini terdapat kepastian akan kerusakan lingkungan, yaitu kepastian akan terjadinya suatu kebakaran karena terdapat log-log yang kering tersebar di atas lahan tersebut. Tidak adanya peringatan tentang larangan penggunaan api di lahan yang bersangkutan, dan tidak adanya kelengkapan peralatan sebagai usaha untuk mencegah kebakaran maupun memadamkan. Dengan demikian, terdapat kepastian dalam hal tersebut. Selain itu, PT Kalista Alam juga tidak menyediakan sarana prasarana untuk menanggulangi hal tersebut, seperti tidak memasang papan peringatan untuk mencegah kebakaran lahan. Perbedaan antara keduanya ada pada ruang lingkup. Penggunaan prinsip kehati-hatian berbeda dengan asas indubio pro natura. Ketidakpastian dalam prinsip kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak yang akan terjadi atau sesuai dengan perkembangan, juga digunakan ketika telah ada dampak dan mencegah agar dampak yang sudah ada jangan sampai bertambah buruk. Sedangkan ruang lingkup pada asas indubio pro natura adalah berbicara dengan mengenai keraguan-raguan dalam pemilihan kebijakan hukum. Jangan sampai pelaku pengrusak alam tersebut tidak dihukum karena adanya ketidakpastian hukum. Pertanyaan selanjutnya yaitu, penerapan konsep indubio pro natura dalam kasus ini tepat? Menurut saya, penerapan konsep indubio pro natura dalam kasus PT Kalista Alam menurut saya adalah tidak tepat. Asas indubio pro natura digunakan ketika adanya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dapat berupa adanya dua hukum yang dapat digunakan. Kemudian hakim memilih hukum mana yang sesuai digunakan untuk kepentingan lingkungan tersebut. Pada kasus ini tidak ada pertentangan hukum atau tidak adanya dua pilihan hukum di mana hakim harus memilih hukum mana yang diberlakukan. Di mana menurut penggugat, pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh tergugat dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Penggugat menyatakan unsur kesengajaan dalam perbuatan tergugat tersebut. Terlihat dari log-log bekas pohon hutan alam yang berterbaran di permukaan lahan yang dibuka secara tersusun dalam rumpukan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Hal tersebut kemudian menyebabkan rumpukan kayu yang berada di atas permukaan tanah tersebut juga akan mengering dan menjadi mudah untuk dibakar secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa penggugat meminta agar hakim merujuk pada putusan Mandawalangi? Bagaimana pendapat hakim atas hal ini? Bagaimana pendapat Anda? Saya akan menjawabnya. Rujukan penggugat terhadap kasus Mandawalangi dan penerapannya oleh hakim.
Kasus Mandalawangi merupakan kasus kerusakan lingkungan yang dilakukan secara class action terhadap perusahaan umum perhutan yang mengelola wilayah hutan kawasan Gunung Mandawalangi di Kabupaten Garut tersebut. Pada kasus Mandawalangi ini, operasional perusahaan menyebabkan terjadinya longsor. Akibat longsor tersebut, terdapat korban meninggal dan kerugian material yang cukup besar. Oleh karena itu, masyarakat korban longsor menuntut ganti rugi. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu berikan kritik terkait penggunaan dan penafsiran doktrin res ipsa loquitur. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan keempat ini. Res ipsa loquitur yaitu merupakan sebuah prinsip yang memperbolehkan seseorang penggugat atau penuntut untuk memenuhi beban pembuktian berupa bukti tidak langsung. Dalam hal ini, penggugat dapat membuat dugaan kelalaian yang dapat dibantah oleh tergugat dengan membuktikan bahwa kerugian tersebut biasanya tidak akan terjadi apabila kelalaian tidak dilakukan oleh tergugat, bahwa objek yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut berada di bawah kendali tergugat serta tidak ada sebab lain mengapa kerugian tersebut terjadi. Dengan demikian, penggunaan res ipsa loquitur dirasa kurang tepat, khususnya melihat dari bukti-bukti yang sudah disediakan oleh penggugat.